Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang word of mouth atau WEO. Apa itu word of mouth? Word of mouth communication atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal menurut Kotler dan Keller tahun 2012. Word of mouth dapat berupa komentar atau rekomendasi yang disebarkan pelanggan berdasarkan pengalaman yang diterimanya, memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan putusan yang dilakukan oleh pihak lain. Salah satu bentuk promosi dalam pemasaran adalah word of mouth. Word of mouth menjadi referensi yang membentuk harapan pelanggan sebagai bagian dari bauran komunikasi pemasaran. Word of mouth communication menjadi salah satu strategi yang sangat berpengaruh di dalam keputusan konsumen dalam menggunakan produk atau jasa. Berikut ini beberapa definisi dari pengertian word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut dari beberapa sumber referensi. Menurut Hasan tahun 2010, word of mouth merupakan pujian, rekomendasi dan komentar pelanggan sekitar pengalaman mereka atas layanan, jasa dan produk yang betul-betul mempengaruhi keputusan pelanggan atau perilaku pembelian mereka. Yang kedua, menurut Lupioadi tahun 2006, word of mouth adalah suatu bentuk promosi yang berupa rekomendasi dari mulut ke mulut tentang kebaikan dalam suatu produk. Yang ketiga, menurut WOMMA atau Word of Mouth Marketing Association, word of mouth merupakan usaha pemasaran yang memicu konsumen untuk membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan, dan menjual produk atau merek kita kepada pelanggan lainnya. Yang keempat, menurut Kotler dan Keller tahun 2009, word of mouth communication adalah komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa. Di sini saya juga akan memberikan alasan penggunaan word of mouth begitu kuat karena hal-hal sebagai berikut. Menurut Silverman 2001. 1. Kepercayaan yang bersifat mandiri, yaitu pengambilan kekuasaan atau mendapatkan keseluruhan kebenaran yang tidak diubah dari pihak ketiga yang mandiri. Yang kedua, penyampaian pengalaman. Penyampaian pengalaman adalah alasan kedua mengapa word of mouth begitu kuat. Ketika seseorang ingin membeli produk, maka orang tersebut akan mencapai suatu titik di mana ia ingin mencoba produk tersebut. Secara idealnya, dia ingin mendapat risiko yang rendah, pengalaman nyata dalam menggunakan produk. Sedangkan, menurut Chernovich tahun 2009, terdapat 3 alasan dasar yang mendorong orang melakukan word of mouth, yaitu 1. Orang menyukai produk yang dikonsumsinya. Karena mereka suka, para konsumen akan tertarik untuk membahas produk tersebut. Hal ini menjadi alasan untuk diri mereka berbicara mengenai produk yang dikonsumsinya. Yang kedua, orang-orang merasa baik saat ingin berbicara dengan sesamanya. Pembicaraan mengenai WEOM tidak hanya sebatas fitur dari produk namun lebih ke masalah emosi. Saat melakukan WEOM, orang bisa terlihat lebih pintar, membantu orang lain, dan merasa dirinya menjadi penting. Yang ketiga, komunikasi WEOM membuat orang merasa terhubung dalam suatu kelompok. Membicarakan produk yang digunakan dalam kelompok tersebut akan membuat orang merasa dalam suatu kelompok yang sama. Keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok ini yang mendorong orang melakukan WEOM.
Di sini saya juga akan menjelaskan manfaat word of mouth atau WEO. Berikut ini merupakan manfaat word of mouth sebagai sumber informasi yang kuat dalam mempengaruhi keputusan pembelian menurut Hasan tahun 2010. 1. Word of mouth adalah sumber informasi yang independen dan jujur, atau ketika informasi datang dari seorang teman, itu lebih kredibel karena tidak ada association dari orang dengan perusahaan atau produk. Yang kedua, word of mouth sangat kuat karena memberikan manfaat kepada yang bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui pengalaman teman dan kerabat. Yang ketiga, word of mouth disesuaikan dengan orang-orang yang terbaik di dalamnya. Seseorang tidak akan bergabung dengan percakapan kecuali mereka tertarik pada topik tersebut. Keempat, word of mouth menghasilkan media iklan informasi. Yang kelima, word of mouth dapat mulai dari suatu sumber tergantung bagaimana kekuatan influencer dan jaringan sosial itu menyebar dengan cepat dan secara luas kepada orang lain. Yang keenam, word of mouth tidak dibatasi ruang atau kendala lainnya seperti ikatan sosial, waktu, keluarga, dan hambatan fisik lainnya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang dimensi atau elemen word of mouth. Menurut Chernovis tahun 2009, terdapat 5 dimensi atau elemen dasar word of mouth yang dikenal dengan 5T, yaitu talkers, topic, tools, talking part, and tracking. Penjelasan kelima elemen tersebut adalah sebagai berikut. 1. Talkers atau pembicara. Ini adalah kumpulan target di mana mereka yang akan membicarakan suatu merek, biasa disebut juga influencer. Talkers ini bisa siapa saja, mulai dari teman, tetangga, keluarga, dan lain-lain. Selalu ada orang yang antusias untuk berbicara. Mereka ini yang paling bersemangat meneriakan atau menceritakan pengalamannya. Yang kedua, topics atau topik. Ini berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh talker. Topik ini berhubungan dengan apa yang ditawarkan oleh suatu merek, seperti tawaran spesial, diskon, produk baru, atau pelayanan yang memuaskan. Topik yang baik ialah topik yang simple, mudah dibawa, dan natural. Seluruh word of mouth memang bermula dari topik yang menggairahkan untuk dibicarakan. Yang ketiga, tools atau alat. Ini merupakan alat penyebaran dari topik dan talker. Topik yang telah ada juga membutuhkan suatu alat yang membantu agar topik atau pesan dapat berjalan. Alat ini membuat orang mudah membicarakan atau menularkan produk atau jasa perusahaan kepada orang lain. Yang keempat, talking part atau partisipasi. Suatu pembicara akan hilang jika hanya ada satu orang yang berbicara mengenai suatu produk. Maka, perlu adanya orang lain yang ikut serta dalam percakapan agar word of mouth dapat terus berlanjut. Yang kelima, tracking atau pengawasan. Ialah suatu tindakan perusahaan untuk mengawasi serta memantau respon konsumen. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mempelajari masukan positif atau negatif konsumen. Sehingga dengan begitu, perusahaan dapat belajar dari masukan tersebut untuk kemajuan yang lebih baik. Sekian presentasi saya tentang word of mouth atau WEO. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.